Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dedi Sumatera di Notifikasi Dunia. Kali ini kita akan bahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang apa-apa aja yang ada di dalamnya, ada baiknya kita mulai dengan berwudu dan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di sesi ini menjadi keberkahan dan keridoan, dan Allah pun menjadi sayang kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan saliha. Membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, itu artinya kita membahas sebuah kata, yaitu kiamat. Nah, kiamat berasal dari bahasa Arab. Qiyamah artinya hari kebangkitan. Dari definisi bahasa Indonesia, kiamat diartikan sebagai hari kehancuran. Kenapa ada dua perbedaan pengertian ya? Nah, begini. Hari kiamat dalam bahasa Arab yang artinya hari kebangkitan itu ditinjau dari setelah proses kehancuran yang telah dijanjikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kenapa dikatakan sebagai hari kehancuran? Adalah ditinjau sebagai proses dari awal, ketika mulai dari Nabi Adam sampai dengan umat terakhirnya Nabi Muhammad, itu semua dimatikan dan akan dibangkitkan kembali untuk menuju proses sebetulnya. Nah, dari hal itu, maka sebenarnya antara pembahasan bahasa Arab dan bahasa Indonesia untuk kata hari kiamat sendiri memiliki arti makna yang sama. Sebagian orang mungkin masih bertanya-tanya nih, apakah memang benar hari kiamat itu akan datang? Atau hari kiamat itu beneran ada nggak? Nah, dalam surah Al-Hajj ayat 7, Allah telah berfirman, dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nih sebuah jaminan, ternyata memang benar hari kiamat itu akan datang dan Allah telah menginformasikannya dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Oke, ternyata juga hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kiamat sugro ini memiliki pengertian bahwa hari terjadinya kehancuran pada sebahagian kecil saja. Contohnya nih, sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Oke, nah yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kubro inilah yang terjadi secara menyeluruh. Bahkan makhluk hidup ataupun alam semesta akan mengalami kehancuran. Oke, aku bakal beri sebuah ilustrasi yang telah nyata pasti akan terjadi. Nah, ini dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai dengan 5. Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Subhanallah.
Bayangin aja gunung-gunung seperti bulu yang berterbangan. Nah, pada kejadian itu semua manusia seperti laron berterbangan tanpa arah dan sebagainya. Ini sebuah yang luar biasa. Oleh karena itu manusia harus tetap selalu meningkatkan keimanannya, takwanya, ibadahnya, dengan harapan kita menjadi orang yang akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Ini satu lagi aku beri nih sebuah ayat dari surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya Allah, semoga kita diselamatkan di dunia maupun di akhirat, dan kita akan selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditempatkan di tempat sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Kita udah bahas tentang pengertian hari kiamat, hari akhir, dan ternyata kiamat itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya kita akan bahas proses yang terjadi setelah kehancuran, yaitu setelah dibangkitkannya manusia atau sering disebut dengan proses alam akhirat. Nah, yang pertama ini yaumul barzah atau alam barzah. Secara umum kita kenal itu disebut dengan alam kubur, yaitu sebuah gerbang batas antara alam dunia maupun akhirat. Ketika seseorang meninggal dunia dan dia akan masuk ke dalam alam barzah, di mana ketika di dalam alam tersebut dia akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir, berkisar tentang apa yang sudah dilakukannya ketika dunia, baik amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang buruk. Adapun proses yang kedua disebut dengan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu artinya adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Nah, dalam surah Yasin ayat 51 Allah berfirman seperti ini. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Ketika dibangkitkan, inilah nampak jati diri keimanan seseorang. Ada yang ketika dibangkitkan dia merasa bingung, tidak tahu dia berada di mana. Ada yang merasa cemas, ada yang jalan ke sana kemari berlari, ingin dia menembus ke tempat yang lain, tapi dia tidak tahu jalan yang mana karena memang tidak ada jalan keluar. Namun ada juga yang tenang, menunggu dan menanti karena dia tahu inilah proses yang dihadapi oleh seseorang ketika menghadapi yaumul ba'ats. Proses yang ketiga adalah yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Ini adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar. Ada beberapa proses di sini. Nah, disinilah di mana manusia mengalami kesusahan, sangat-sangat kesusahan, dan hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada proses ini di padang mahsyar, manusia saatnya menanti untuk menerima catatan amal mereka selama di dunia. Ada yang mereka berharap selalu baik dan ada mereka yang kebingungan. Ini aku mendapatkan yang baik atau yang buruk? Karena ternyata mungkin di dunia dia lebih banyak berbuat keburukan daripada berbuat kebaikan. Nah, digambarkan dalam surah Az-Zumar ayat 69. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil
sedangkan mereka tidak dirugikan. Masya Allah, benar-benar adil. Nanti diberikan catatan amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Nah, sekali lagi, oleh karena itu ini kesempatan ketika kita masih memiliki nafas dan nyawa, kita harus segera mungkin untuk selalu mengingat Allah, beribadah, dan menjadi orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain dan kepada siapapun di dunia ini. Proses selanjutnya adalah yaumul mizan dan yaumul hisab. Mizan artinya timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Nah, pada proses inilah seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Bahkan sekecil biji zarah maupun sebutir pasir akan dihitung dan tidak ada sedikit pun bagi mereka yang dirugikan. Nah, kita lihat nih bagaimana firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, beginilah keadilan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil. Nah, setelah ditimbang pada prosesnya, maka akan dihitung seluruh amal-amal yang telah dilakukan manusia. Oleh karena itu akan ditetapkanlah kemana manusia akan pergi selanjutnya. Baik dia masuk ke dalam surga seperti yang kita nantikan dan kita harapkan selama ini, atau dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai sebuah peringatan dan ganjaran atas keburukan yang telah dilakukannya selama di dunia. Sampai di sini dulu materi kita tentang rukun iman kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya adalah semakinlah kita mawas diri dan mengingat bahwa hari pembalasan akan datang. Berperbanyaklah untuk berbuat kebaikan, tidak ada yang suka ingin merugikan orang lain, dan semoga Allah selalu sayang kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.